Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu rahimakumullah, puji syukur senantiasa tiada hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesempatan, yaitu kesempatan yang mahal sekali, bertemu kembali dengan bulan suci nan penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Bapak Ibu yang berbahagia, betapa banyak di luar sana orang yang masih sehat, masih hidup saat mendekati Ramadan, tiba-tiba mereka dipanggil lebih dulu untuk menghadap Allah sebelum sempat memasuki Ramadan. Maka bagi kita sekarang tidak ada kata yang pantas untuk kita ungkapkan kecuali lantunan kalimat pujian penuh syukur atas kesempatan sekali lagi yang diberikan oleh Allah ini untuk kita, untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam beramal solih mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam ketaatan sebanyak yang kita mampu, karena di bulan inilah segala ketaatan, semua amal solih kita dilipat gandakan pahalanya dari bulan lain di luar Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul mubarak. Selamat datang wahai bulan Ramadan, selamat datang wahai bulan penuh berkah. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri dan membuka lembaran baru kehidupan kita yang putih bersih, jernih, bercahaya. Maka kita punya kebiasaan yang baik, yaitu saling meminta maaf sebelum memasuki Ramadan, memohon keikhlasan pada saudara kita, pada teman kita, pada tetangga kita, agar saat memulai atau saat memasuki Ramadan, harapan kita Allah ringankan langkah kita dari dosa-dosa yang memberatkan saat kita memasuki Ramadan. Diri kita jadi bersih, diri kita jadi ringan dari dosa saat beribadah Ramadan. Dalam bulan Ramadan pula lah kita diberi kesempatan berusaha makin mendekatkan diri kita pada Allah dengan berbagai macam amal solih yang tersedia. Layaknya hidangan yang tersedia dengan berbagai macam cita rasanya, maka di bulan Ramadan ini kita juga ingin menikmati berbagai macam hidangan amal solih, hidangan ketaatan-ketaatan yang pahalanya dilipat gandakan. Berbagai macam amal soleh itu bisa berupa tadabbur Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat duha, bersedekah, berzikir yang sebanyak-banyaknya. Kemudian yang utama adalah berpuasa, karena dengan keutamaan puasa inilah Ramadan disebut juga sebagai bulan puasa.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah kita menyimak sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, betapa kita mengharapkan agar Allah menerima puasa Ramadan kita, agar kita mendapat ampunan atas segala dosa-dosa kita yang telah lalu, sesuai dengan janji Allah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas. Oleh karena itulah penting sekali bagi kita mempersembahkan, menjaga puasa kita dari hal-hal buruk yang bisa menodai puasa kita, yang bisa mengurangi nilai dan kualitas puasa kita. Maka kita jaga lisan kita dari berkata buruk, menghibah, ngerasani orang, mengumpat. Kemudian tangan dan kaki kita jaga dari melakukan kemaksiatan. Hati kita jaga agar selalu berprasangka baik dan bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan Allah kepada kita, sehingga puasa kita bernilai tinggi di hadapan Allah. Kita tidak hanya mendapat lapar dan haus, tapi berhasil mendapatkan ampunan Allah sesuai dengan janji Allah dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas. Selain ampunannya, Allah juga menjanjikan pahala yang tidak kalah istimewanya, yaitu Allah sendiri yang akan membalas pahala atau balasan orang yang berpuasa, sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi yang menyebutkan, artinya Allah berfirman, setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, karena ia untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu rahimakumullah, Ramadan juga menjadi bukti iman dan cinta kita pada Allah, karena di dalamnya kita melakukan berbagai macam ketaatan, amal solih secara maksimal di dalamnya. Demikian juga dengan puasa. Di dalam puasa, seorang hamba mendekatkan dirinya pada Allah dengan meninggalkan perkara-perkara yang disukainya untuk melaksanakan ketaatan, untuk melaksanakan perintah Allah, meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat, hawa nafsu, sehingga disitulah tampak jelas kejujuran imannya, kekuatan cintanya, kekuatan rasa percayanya dan keyakinannya kepada Allah, bahwa apa yang di sisi Allah itu adalah lebih baik baginya. Dan itu semua adalah untuk meraih ridhonya Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dari firman Allah di atas, jelaslah bagi kita bahwa tujuan puasa adalah agar seorang hamba itu mencapai tingkatan takwa. Begitu istimewanya puasa Ramadan itu, sehingga
Dalam surat atau ayat yang tadi kita simak bersama disebutkan di awalnya, yang dipanggil adalah hai orang-orang yang beriman. Jadi bukan hai manusia, tapi khusus puasa ini diwajibkan bagi orang-orang yang beriman saja. Maka kita tahu bahwa orang bertakwa itu adalah orang yang mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Sehingga orang yang sedang berpuasa tidak akan membalas caci maki dengan caci maki pula. Tetapi ketika ia menyadari sedang berpuasa, ia hanya akan menjawab, "Maaf, saya sedang puasa." Atau bila ada keinginan berbuat maksiat, maka ia segera tersadar dan menghindari maksiat tersebut. Puasa juga mempunyai hikmah lain yang amat penting, yaitu puasa dapat menjernihkan hati agar mudah dalam berpikir, melembutkan hati kita agar mudah berzikir, mengingat Allah. Karena banyak sekali yang kita tahu di luar sana bahwa orang-orang yang tidak berpuasa atau selalu mengagungkan hawa nafsunya, menuruti hawa nafsunya, syahwatnya, kemudian makan dan minum selalu dengan kenyang, menyebabkan kelalaian hati dan kerasnya hati dari kebenaran. Selain itu, puasa juga menumbuhkan kepedulian, karena dengan merasakan lapar dan haus saat berpuasa, maka seorang hamba itu menjadi lembut hatinya, menjadi mudah berpikir dan berzikir, sehingga ia akan mudah berempati, menjadi teringat saudaranya yang fakir miskin. Dia merasakan lapar dan haus dan kemudian membayangkan, kalau aku lapar dan haus masih ada tersedia makanan, siap makanan untuk berbuka. Namun bagi orang fakir miskin, mereka belum tentu mempunyai makanan minuman untuk berbuka. Nah, hal inilah yang mendorong mereka, memotivasi seorang hamba Allah ini, seorang muslim yang berpuasa ini untuk bersedekah, bersemangat dalam berbagi dengan sesama. Bapak Ibu rahimakumullah, masih cukup banyak hikmah puasa dan bulan Ramadan lainnya yang bisa kita raih bersama. Maka marilah kita panjangkan bersama niat berlomba-lomba beramal solih, berlomba-lomba melakukan ketaatan dalam bulan Ramadan ini, mengisi bulan suci Ramadan ini, terutama dengan menjaga ibadah puasa kita, sehingga menjadi puasa yang berkualitas di hadapan Allah. Dan Allah berkenan menerima ibadah puasa kita dan ketaatan lainnya di bulan Ramadan, sehingga kita memperoleh kesuksesan, memperoleh predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat takbir Idul Fitri berkumandang. Kita berhak merayakan hari kemenangan. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.